Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Putri Putasari, NIM 017, kelas C, konsentrasi kearsipan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alih media arsip keluarga. Bab apa saja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu arsip keluarga, dimulai dari pengertian arsip keluarga dan juga daftar arsip keluarga. Yang kedua, alih media arsip, dari pengertian alih media serta standar dan kriteria dokumen. Yang ketiga, ada tahap alih media, di mana di sini dijelaskan mengenai tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan juga tahap pasca pelaksanaan. Dan yang keempat yaitu kesimpulan, berisi simpulan dari pembahasan ini. Kita masuk ke bab pertama, yaitu arsip keluarga. Arsip keluarga bisa didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh anggota keluarga dalam mendukung aktivitas keluarga. Nah, arsip keluarga ini berbentuk dari hasil kumpulan berkas anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu, anak, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh arsip keluarga, bisa ijazah, bisa SKUN, bisa akta kelahiran atau kartu keluarga dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar mengenai daftar arsip keluarga yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan penyimpanan berdasarkan subjek, di mana bisa dilihat bahwa ada 3 warna yang berbeda sesuai dengan warna map atau foldernya, yaitu bagian kepemilikan itu berwarna abu atau hitam, bagian pendidikan berwarna biru, dan juga bagian personalia berwarna kuning. Bab yang kedua yaitu alih media. Alih media arsip merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengubah format arsip dan dokumen dari bentuk fisik menjadi digital. Oleh karena itu, alih media arsip dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk preservasi preventif karena tujuannya untuk mencegah kerusakan dan juga hilangnya arsip fisik. Nah, selanjutnya adalah standar dan kriteria dari dokumen alih media. Yang pertama, dokumen harus asli. Yang kedua, saat di zoom juga tidak pecah. Yang ketiga, dokumen bersih tanpa ada kotoran sedikit pun. Dan yang keempat, dokumen merupakan hasil pemindaian. Yang kelima, dokumen tidak terpotong dan miring. Yang keenam, ukuran file tidak bisa lebih dari 1,5 MB. Yang ketujuh, bertipe PDF dan atau JPG. Yang kedelapan, dokumen yang diupload sesuai dengan form yang dibutuhkan. Bab 3 yaitu tahap alih media. Nah, di sini ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, tentunya kita harus menyiapkan apa aja arsip yang akan dialih mediakan. Seperti gambar yang sudah saya tampilkan sebelumnya, bahwa ada 3 bagian arsip yang harus kita alih mediakan. Yang kedua yaitu mempersiapkan arsip dan sarana prasarannya untuk alih media. Di sini saya menggunakan handphone sebagai alat pemindainya dengan menggunakan aplikasi tab scanner, dan juga saya menggunakan komputer atau laptop sebagai tempat untuk memberkaskan, dan juga flash disk sebagai alat untuk menggandakan file. Kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini ada pemindaian atau scanning, di mana kita harus memeriksa keutuhan arsip yang akan dialih mediakan dan sesuai dengan daftar arsip. Yang kedua, menghitung jumlah berkas dan memperhatikan secara kronologis arsip tersebut. Yang ketiga, melakukan pemindaian arsip lembar per lembarnya. Dan yang keempat, memberkaskan kembali fisik arsip sesuai dengan aslinya. Nah, di sini saya melakukan penskanan dari total arsipnya, ada 12 arsip yang berisi 8 berkas, 5 selembaran, dan juga 6 kartu. 2. Penyesuaian dan editing. Yang pertama, kita harus menyesuaikan nih bentuk dan ukuran alih media. Seperti di contoh ini, saya melakukan penskanan dengan tab scanner, tentunya itu menyesuaikan dengan cara di crop sesuai dengan bentuk fisik arsipnya sampai berbentuk persegi panjang. Nah, yang
Selanjutnya, saya melakukan editing sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya mengatur kecerahan dari 49 menjadi 50 dan juga kontrasnya menjadi 55 supaya berkas tersebut atau dokumen tersebut sama seperti fisik aslinya. 3. Pemberkasan arsip elektronik hasil pemindaian. Nah, di sini saya melakukan pemberkasan arsip elektronik dengan menggunakan File Explorer. Nah, yang pertama itu adalah memberikan identitas di masing-masing arsip elektronik sebagai bagian dari satu kesatuan berkas. Nah, ini sebagai contoh itu ada di bidang kepemilikan, di mana ada 1.A.1 BPKB, 1.A.2 BPKB, 1.P kartu keluarga, 1.C.1 buku nikah ayah, 1.C.2 buku nikah ibu, dan 1.D izin pemakaian tempat. Nah, di sini saya memberikan identitas bahwa ada 1.A.1, 1.A.2 itu adalah satu kesatuan berkas, dan juga 1.C.1 dan 1.C.2 itu adalah satu kesatuan berkas. Nah, selanjutnya itu memberkaskan arsip elektronik ke dalam folder elektronik. Nah, di sini berarti kita membuat folder di mana folder tersebut ada di File Explorer. Jadi yang tadinya ada 1.A.1 BPKB dan 1.A.2 BPKB dijadikan satu ke dalam folder dengan nama 1.A BPKB dan juga yang lainnya. Nah, yang terakhir ini menggandakan file hasil alih media ke media penyimpanan lainnya, yaitu flash disk. Kenapa saya memilih flash disk? Karena flash disk itu gampang untuk dibawa kemanapun jika kita ingin menggunakannya atau mengakses dari file tersebut. Nah, kenapa kok tidak di komputer saja? Karena kalau di komputer saja kemungkinan besar komputer tersebut bisa rusak ataupun bisa terkena virus yang menyebabkan data tersebut langsung hilang. Nah, yang C itu tahap pasca pelaksanaan. Nah, di tahap pasca pelaksanaan ini kita membuat daftar arsip alih media dari semua arsip elektronik, seperti ada nomor, ada indeks, jenis arsip, media arsip yang semula lalu menjadi apa, jumlah, waktu, dan juga keterangan. Sebagai contoh yaitu nomor 1, indeks 1.A, jenis arsipnya adalah BPKB, yang media arsipnya semula adalah buku menjadi elektronik format PDF, yang mana jumlahnya ada 1 berkas, waktu penskanan yaitu 9 Oktober 2021, dan keterangannya berkas berisi dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Tahapan pasca pelaksanaannya selanjutnya adalah mengembalikan fisik arsip ke dalam tempat penyimpanan fisik arsip yang semula, di mana semula saya menaruhnya pada almari, sehingga saya harus mengembalikannya lagi ke almari tersebut. Nah, yang selanjutnya lagi kita harus melakukan pemeliharaan terhadap hasil elektronik arsip alih media dengan menggunakan Google Drive untuk membackup arsip elektronik. Nah, kenapa saya menggunakan Google Drive? Karena Google Drive sudah dinilai sebagai sarana untuk mengakses supaya lebih mudah, di mana setiap anggota keluarga pasti memiliki email. Di setiap HP pasti memiliki email, jadi kita bisa dengan mudah untuk mengakses di Google Drive tersebut. Jadi juga tidak akan hilang karena kita sudah membackupnya pada flash disk maupun pada Google Drive. Bab yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil alih media arsip keluarga tersebut yang terdiri dari 3 map yang berbeda-beda, seperti tadi, bidang kepemilikan dengan map berwarna hitam, bidang pendidikan dengan map berwarna biru, dan juga bidang personalia dengan map berwarna kuning. Nah, ditentukan sistem pemberkasan dan penyimpanan ini harus sama, yaitu berdasarkan subjeknya, yang masing-masing membuat kita menjadi lebih mudah jika ingin mencari kembali dokumennya. Serta kenapa kita harus melakukan backup? Karena jika suatu saat kita membutuhkan tapi fisik arsipnya tidak ada atau hilang, kita bisa melakukan pencetakan dari dokumen tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.